Oke, oke. Wah, terima kasih banget nih untuk antusiasnya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, mungkin saya ada wajah baru nih di sini. Nah, Wajar. saya Smart Skin Advisor Advance dari Kota Semarang. Saya yang hari ini akan memandu acara Rabu Sehat. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, karena di Rabu Sehat ini kan kita membahas mengenai topik-topik yang belakangan ini sedang banyak diperbincangkan ya dok ya, sama banyak orang, tidak hanya kaum hawa, tapi juga beberapa kaum ada mungkin agak worry nih dengan topik hari ini gitu. Nah, saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung panggilkan narasumber kita hari ini, yaitu Chief Medical Consultant HDI, sekaligus juga Smart Skin Advisor Advance dari Biskin, Dr. Ivan Husada. Oke, terima kasih Yuni. Halo semuanya, Iya, apa kabar? Yuni baik-baik saja, sehat? baik dok, saya juga sehat. Iya, juga demikian rekan-rekan yang lain ya. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Amin. Ya, ya. Amin. Jadi malam ini kita akan sama-sama belajar lagi suatu topik yang sangat luar biasa tentang uh, glowing with natural skin. Dan saya yakin kita semua sudah tahu tentang natural skin ini sangat luar biasa. Tapi yang lebih penting lagi basic ilmunya adalah anti-aging kan. Karena Iya, semua betul, itu betul. kalau kita kembalikan ke komposisi daripada ingredient skin itu semuanya berbasis anti-aging semua. Sehingga bisa membuat kita jadi glowing, tambah awet muda, dan lain sebagainya. Betul ya? Hari ini saya ditemani oleh Ibu Yuni, ya beliau tuh seorang apoteker loh, bukan bukan tidak main-main ini, seorang apoteker yang tentunya punya background pengetahuan medis yang cukup juga ya menurut saya. Tapi mudah-mudahan kita semua ya, saya dan Yuni bisa memberikan yang terbaik ya Yuni ya untuk rekan Iya, semua iya, dan amin tentunya dok, amin. tentunya nanti juga akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Ya, semoga Iya, semuanya bisa terjawab. Oke, saya mulai share slide ya. Oke, oke dok. ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang natural skincare for glowing dan anti-aging. Wow, ini sebenarnya tema yang dinanti-nanti ya sebetulnya ya, karena siapa sih yang mau cepat tua? Nggak ada ya. Iya. Pun kalau Nah bisa, dok, eh kalau gimana? ngomong-ngomong soal glowing nih, sebetulnya tuh definisi glowing itu apakah orang harus punya kulit seperti porselen, terus kan ada juga istilah glass skin juga ya dok. Terus Ya, juga orang-orang kan mikirnya, oh mungkin yang sampai pori-porinya itu tidak terlihat atau gimana sebetulnya dok glowing itu. ya sebenarnya bukan kriterianya bukan itu sih. Walaupun itu tidak salah ya, tetapi karena kalau sudah sampai membuat seperti apa yang dimaksud dengan Yuni itu, saya khawatirnya ada unsur-unsur kimia, ya. Oh, Saya oke. khawatir ada unsur-unsur kimia yang punya efek yang cukup berbahaya bagi tubuh kita. Nah, maka itu hari ini kita benar-benar berbicara natural skincare for glowing dan anti-aging, gitu loh, ya. Baik, Ya, lanjut ya. Oke. oke dok. Mudah-mudahan saya tidak tahu cepat, nanti bisa kita akhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, nah saya akan mengawali dulu kenapa manusia bisa tua. Kenapa kok bisa cepat tua ya? Kita tidak terasa ini sudah sebentar lagi habis tahun 2024. Loh, kok sudah Desember? Sudah nambah setahun lagi. Barusan ulang tahun kemarin ya. Dan saya yakin tidak semua orang kepengen cepat tua, termasuk saya kalau bisa kembali lagi usia 20-25 tahun sebetulnya ya. Kalau bisa ya. Oke, nah jadi beberapa teori yang menjelaskan kenapa manusia bisa menua. Saya katakan ada puluhan teori sebetulnya, tapi tiga teori ini yang sering dipakai oleh para ahli mengenai ilmu anti-aging.
Yang pertama ada teori keausan. Teori keausan itu saya kasih gambaran ibaratnya mobil, akinya kalau tidak dicas terus, mobilnya tidak pernah dipakai walaupun baru akinya, maka dia akan haus. Lama-kelamaan baterainya akan melemah, melemah, melemah dan mati. Itu sama dengan teori kehausan sel tubuh kita. Taunya dipakai terus tapi tidak pernah diregenerasi, tidak pernah dirawat, ya lama-lama haus dan akhirnya cepat tua. Kemudian yang kedua, teori gen. Teori genetik ini memang bakal menjadi apa ya? Kalau orang bilang keturunan. Ya memang ada. Ada orang yang baby face. Usia 50 masih nampak seperti 30. Tapi sebaliknya ada usia 30 sudah nampak seperti 60 tahun. Ya, itu teori genetik. Ya wajahnya tuh wajah tua semua atau wajahnya wajah baby face semua. Usia yang 80 tahun pun masih seperti usia 35 atau 40. Nah, kemudian yang ketiga teori kerusakan genetik. Nah, ini teori kerusakan genetik yang ketiga inilah yang paling banyak. Kenapa? Karena ketika kita imunitas tubuhnya turun, ketika kita sakit, ketika kita kecapean, ketika kita banyak stres, maka sel tubuh akan menggerogoti. Sehingga kita akan nampak cepat tua. Makanya kalau stres akan langsung cepat tua. Ya, maka itu jangan stres. Orang HD nggak boleh stres. Ya, oke. Yuni stres nggak? Enggak ya? Ya, Oke. puji Tuhan enggak, Dok. Iya, happy terus ya. Kemudian Ya. faktor-faktor yang dapat mempercepat proses penuaan. Nah, ini juga kita harus tahu. Secara global, pasti kita tahu terpapar sinar UV dari matahari. Tapi kita tidak mungkin menghindari matahari di dunia, apalagi di negara Indonesia tropis. Di mana-mana ada matahari. Ya benar. Tapi kita harus menjaga agar tidak terpapar secara berlebihan. Nah itu. Ya. Kemudian radikal bebas yang merusak sel tubuh, ini banyak sekali. Mulai dari polusi lingkungan, bahkan tubuh sendiri bisa menciptakan polusi. Misalnya kita stres, kurang tidur, pola makan, pola hidup, perilaku hidup yang tidak benar, maka radikal bebas akan merusak tubuh. Itulah rahasia sebenarnya anti-aging sebetulnya. Kenapa manusia bisa cepat tua? Ya. Dan yang ketiga ada reaksi glikosilasi yang merupakan dampak dari modifikasi protein. Ini maksudnya glikosilasi adalah semua makanan, semua minuman yang masuk ke dalam tubuh kita yang mengandung kadar gula yang tinggi, ya saya garis bawahi, mengandung kadar gula yang tinggi akan berdampak pada tubuh kita, termasuk karbohidrat, protein. Maka itu kita jangan gendut-gendut. Nah, jangan gendut-gendut, rajin olahraga seperti Bu Yuni ini olahraganya tidak main-main ini. Aku kalah ini, olahraganya fitness. Ya, coba tunjukkan lengannya. Waduh, seterek ya. Jangan dong, malu dong. Waduh, ya jangan ya. Oke. Nah, kemudian oleh sebab itu, rekan-rekan semua, alasan mengapa kamu harus merawat kulit wajah sebelum tidur. Ada salah satu alasan, seringkali kita rawat pada pagi hari, pada sore hari pulang mandi langsung tidur karena capek kerja kan. Nah, padahal rahasia regenerasi sel tubuh dan kulit wajah itu pada malam hari. Seringkali banyak orang tidak paham kenapa sih skincare harus ada night cream. Repot-repotin banget. Kenapa harus ada overnight mask? Kenapa harus masker madu? Kenapa harus cuci muka? Nanti kita akan buka rahasianya. Ya. Jadi sebenarnya untuk bisa menjadi anti aging atau awet muda, nggak perlu harus sekolah seperti saya 3 tahun. Simple, kita bisa merawat tubuh kita sendiri. Oke, nah, jadi manfaat skincare dulu kita harus paham bersama ya. Kalau ini sudah paham, maka kita akan lebih oke lagi untuk memahami. Manfaat skincare yang pertama pasti dia dapat melindungi kulit wajah kita dari bahaya lingkungan, terutama matahari. Yang kedua, manfaat skincare adalah mencegah timbulnya masalah kulit.
Jadi kalau kita perawatan skincare natural yang konsisten, maka kalau kulit wajah kita ada masalah itu tidak sampai berat, mudah diatasi. Yang ketiga, mengatasi masalah tertentu, misalnya kulit wajah ada pigmentasi, ada jerawat kecil-kecil, komedo, ada garis-garis halus, atau kerutan-kerutan mulai nampak menua. Nanti kita akan belajar sejak kapan sih, usia berapa kita sudah mulai menua. Ayo, ada yang bisa menebak kapan kita mulai menua? Coba supaya tidak ngantuk, bisa di chat. Ayo, saya mau lihat kapan manusia mulai menua. Coba siapa yang berani chat? Ayo dijawab. Usia 40, wow, usia 25, ada 30. Wah, rame nih Yuni. Kalau kita bagi hadiah nih rame pasti. Yaitu usia 45 baru mulai tua. Wah, bagus sekali. Terus usia 20 sudah mulai menua. 25 sejak lahir di dunia mati, Rek. Lahir langsung menua itu upline-mu. Wah, 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 wah. Oke, nanti kita jawab ya. Nah, perawatan anti-aging. Ya, skincare untuk merawat anti-aging. Jadi pilihlah skincare yang punya efek anti-aging sebetulnya. Kenapa? Nanti saya akan bahas juga. Intinya kita memakai skincare itu kita ngapain sih terhadap kulit wajah kita? Di kulit wajah kita tuh ada apa? Ada 4 poin ini loh yang penting. 4 poin lapisan di kulit dermis, epidermis itu ada 4 poin benda yang harus kita rawat. Yaitu apa? Yang pertama, kadar elastin, kolagen, fibroblast, dan asam hyaluronik acid. Jadi kalau 1 dari 3 ini sudah mulai menurun, ini akan meremeh yang lain, maka kita akan nampak tua. Ya, jadi sebenarnya kalau dibalik lagi pertanyaan, kita ngapain sih merawat tubuh wajah kita pakai skincare? Ya demi 4 poin ini sebetulnya. Kolagennya masih bagus, elastis, kenyal, ya, kelembapan cukup karena ada asam hyaluronik acid yang cukup dan sebagainya. Tetap elastis karena jaringan fibroblastia tetap kadarnya cukup baik. Dan yang terakhir ada meningkatkan rasa percaya diri. Ini penting sekali kan? Apakah ada orang natural cantik? Ada. Tapi tetap aja kalah kalau natural cantik tidak dirawat. Lama-lama akan kusam. Ya, lama-lama akan kusam. Tidak ada di dunia ini orang cantik natural tidak pernah pakai skincare sampai tua cantik terus nggak ada. Ya, kamu lihat contoh-contoh beberapa artis. Ya, mulai dari Titik Puspa sampai titik yang lain, ya, Titik Puspa, Titik Sandora semuanya udah dipermak semua. Ya. Oke. Nah, jadi kenapa penting merawat kulit wajah? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, wajah kita bagian tubuh yang terpenting harus selalu juga dijaga dan dirawat. Itu yang pertama. Karena wajah lah seringkali terpapar dengan radikal bebas. Kena debu, kena matahari, dan lain sebagainya. Kalau yang lain kan kita pasti bisa pakai jaket dan tutup. Tapi kalau wajah nggak mungkin tutup, paling-paling pakai masker, kacamata, tapi itu masih terbuka. Wajah juga menjadi aset utama bagi setiap orang dalam hal penampilan baik wanita maupun pria. Jadi kalau misalnya saya kasih satu ilustrasi, ada 100 juta milik si X, seorang wanita X. Lalu kita tanya, aset kamu tuh apa? Wajah kamu apa 100 juta? Dia pasti yang pintar memilih, ya wajah saya dong. Wajah saya lebih dari 100 juta. Daripada saya milih 100 juta, wajah saya rusak. Nah, gitu ya. Nah, pentingnya cara merawat wajah yang benar dan sehat agar wajah bersih dan sehat, terbebas dari berbagai masalah kulit wajah, jerawat, pigmentasi, penuaan dini, dan lain sebagainya. Wanita yang cerdas, pria yang cerdas, pasti dia akan merawat kulit wajahnya. Karena ini menjadi penampilan, percaya diri, dan tentunya dibutuhkan dalam pekerjaan dan karir kita masing-masing. Ya. Nah, jadi tadi pertanyaan tadi sudah terjawab kan? Ini awas mulai usia 25 ke
atas rentan penuaan. Kenapa? Karena elastin, asam hyaluronik acid, kolagen, dan fibroblast itu akan menurun sejak kita usia 20, 25 itu sudah mulai menurun. Apalagi 30, apalagi 40. Tadi ada yang jawab 45, telat banget. Sudah telat, sudah mengkerut semua baru mau pakai skincare, telat, telat, telat. Tapi kalaupun baru mengenal skincare Biskin 45, ya tentunya tidak ada kata-kata yang telat. Jadi kita kembalikan ke pertanyaan toh, sejak kapan kita harus sudah merawat kulit wajah? Ya tentunya usia 20 kalau menurut saya. Paling telat itu, ya. Nah, setelah usia 25, kadar kolagen seseorang akan mengalami penurunan sebesar 1%. Anda bayangkan, 1% itu per tahun ya. Hal itu tidak terlepas dari menurunnya fungsi tubuh seiring dengan bertambahnya usia. Jadi usia naik 1 tahun, maka kolagen turun 1%. Ya, ingat-ingat itu. Sehingga tidak aneh kalau orang sudah menua, itu kulitnya kering, keriput sekitar mata, ada kantong mata, kemudian garis sekitar mulutnya mulai ada sudut-sudut lipatan, perubahan warna kulit yang tadinya putih cerah, glowing, menjadi agak kegelapan, itu semua karena perubahan pigmentasi akibat proses penuaan. Ya, coba saya kasih kuis lagi, kuis tanpa hadiah, boleh ya? Dari semua ini, kalau proses orang ini sudah mulai tua, kita lihatnya di mana sih? Minimal 2 tempat yang Anda tunjukkan. Di mana? Boleh dicet? Ayo, siapa? Di mana? Biasanya Bu Astrid ini paling nomor 1. Tanda-tanda penuaan itu di mana? Dahi, terus apa lagi? Kantong mata, selaput mata, mata dan dahi. Halo, mata, smiling line, apalagi. Yang 2 ini tidak bisa ditipu loh ya. Oh, ini sudah pasti, sudah. Terus apa? Dahi, mata, sudut mata. Aduh, apa lagi? Lagi. Iya, 2 ini tidak bisa dibohongi. Yang pertama, lipatan kulit di leher. Yang lain bisa dimodifikasi, dikencengi, tapi kulit leher tidak bisa. Dan yang kedua adalah sudut mata. Ya, sudut mata ini, kerutan di sudut mata, ya, termasuk sudut mulut. Ini jadi 1. Nah, 2 poin ini kalau sudah ada lipatan ini sudah mulai tepat pasti di atas 30, 35, 40 dan seterusnya. Ya. Apakah kita bisa mengurangi kerutan itu? Bisa. Tapi membuat dia 100% kembali lagi 20 tahun, ya enggak bisa. Ya. Oke, kalau Biskin bisa langsung membuat orang kembali 20 tahun semua, wah, enggak usah promo pun laris. Ya. Oke. Nah, tanda-tanda aging skin itu adalah apa? Baik pada pria maupun pada wanita. Yang pertama ada flek hitam atau dark spot. Jadi mulai flek hitam-hitam muncul. Kadang-kadang dark spot ini bukan karena kena matahari, tapi memang proses menua. Pernah lihat ya orang kalau sudah mulai 45 ke atas, kulitnya yang tadi putih, kinclong, mulai tanda-tanda putih di tangan, ada flek hitam di wajah dan sebagainya, bintik-bintik, dark spot. Kulit mulai kusam, kenapa? Kelembapannya turun. Ya, terjadi dehidrasi, nah sebagainya. Kusam mulai. Muncul garis halus dan kerutan tadi sudah, kulit menjadi kering ya karena dehidrasi tadi, apalagi ada penyakit. Kemudian kulit mulai kendor. Kenapa bisa kendor? Karena elastin, kolagen, fibroblast 3 ini terutama sudah mulai turun kadarnya. Apalagi tidak dirawat. Kita yang merawat yang tiap hari, komitmen merawat tiap hari aja paling tidak mempertahankan. Apalagi yang tidak merawat, cepat sekali turun. Apalagi kena penyakit, tiap hari pikiran, wah
Dan kemudian menjadi kering. Kenapa? Karena asam hyaluronic acid yang orisinal dari tubuh kita, dari kulit wajah ini turun juga. Nah, maka itu supaya kita bisa awet muda, kita harus mendapatkan ingredient yang tadi itu dari skincare natural. Itu sebenarnya poinnya sebetulnya. Ya. Oke, apa saja penyebab aging? Nah, teman-teman bisa lihat ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya misalnya apa? Oke, saya tutup dulu faktor eksternal. Internal dari dalam, hormon imbalance. Ketidakstabilan hormon itu bisa membuat kita cepat tua. Sekarang kasusnya banyak orang-orang yang mempunyai imbalance hormonal. Karena apa? Makanan junk food, fast food, dan lain sebagainya. Minuman-minuman. Ya, sampai mengganggu kesuburan, imbalance hormon. Free radikal bebas, faktor internal. Kok dari dalam kok bisa menciptakan radikal bebas ya? Iya, justru peranan yang paling besar itu dari dalam radikal bebas itu. Kenapa? Coba saya tanya, Yuni sedang stres enggak? Stres dok mungkin. Itu pengakuan yang jujur. Tapi banyak orang yang mengatakan, enggak, aku enggak Enggak, stres. ya. Ya, Kita nggak sadar ya dok ya gitu. nah, padahal hal yang kecil pun kita bisa stres, itu menciptakan radikal bebas. Maka dari itu mulai hari ini kita jangan stres. Problem boleh datang, itulah proses kehidupan. Yang penting problem harus kita selesaikan dengan baik. Bukan menjadi stres bagi kita, bukan menjadi tekanan. Karena tekanan kita akan jadi cepat tua. Ya, glycosylation tadi sudah saya sampaikan. Semua makanan bisa jadi gula, hati-hati. Jangan kita bilang ini nggak manis kok. Tapi sesuatu yang berlebihan, proses glycosylation ini bisa jadi gula. Dan gula itu akan merusak sel. Ya. Methylation juga begitu. Apoptosis, ada kematian jaringan karena haus dipakai karena usia. Imun sistem. Nah, ini. Pentingnya kita mengkonsumsi bee product, propoelik, royal jelly, madu, polen. Karena meningkatkan imunitas tubuh. Kalau imun sistem kita terjaga, ya, maka secara tidak langsung 4 poin tadi, kolagen, elastin, fibroblast, dan asam hyaluronik akan terjaga juga. Tapi begitu kita imunitas tubuh kita turun, kita jatuh sakit, maka kita akan cepat tua. Coba Anda lihat orang sakit langsung nampak tua. Anda berkunjung ke rumah, sedang sakit, ya ampun, langsung kelihatan mengkerut semua. Tapi begitu dia ke rumah sakit, saya lagi seger lagi. Ya, DNA damage, yaitu kerusakan DNA akibat terpapar dengan bahan kimia dan lain sebagainya. Ini DNA damage sering terjadi faktor internal karena kita konsumsi makanan-makanan yang bisa merusak DNA kita tanpa kita sadari kadang-kadang. Ya, contohnya apa? Misalnya terlalu banyak makan yang bakar-bakaran. Ya, bakar-bakaran itu kan radikal bebas. Boleh tidak makan bakar-bakaran? Boleh, sate boleh, tapi kalau berlebihan itu akan mengganggu stabilitas daripada sel DNA tubuh kita. Dan yang terakhir adalah genetik, dari internal genetik. Kemudian dari eksternal, nah ini. Unhealthy diet, makanan yang tidak sehat. Unhealthy lifestyle, pola hidup yang tidak sehat, itu akan mendominasi penyebab aging. Ya. Jadi hari-hari ini sebetulnya kalau mau hidup sehat bukan cari profesor yang ahli, bukan dukun pula, bukan ahli kesehatan, tapi kesadaran kita untuk mendapatkan healthy diet dan healthy lifestyle. Ya, jangan dipelihara wrong habit. Nah, wrong habit itu apa? Tidur malam-malam, bangunnya siang-siang. Yang dimaksud tidur malam-malam bagaimana? Oh, tidurnya jam 2, jam 3. Wah, asik ngobrol kalau sampai jam 4 subuh lebih sunyi. Lalu bangunnya siang jam 12. Kan sama saja dok tidurnya 6 jam. Jawabannya adalah beda. Ya, beda. Ayo di sini siapa yang suka
begadang. Ya, jawabannya beda. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan regenerasi sel akan berlangsung jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Di luar itu sudah selesai berhenti. Nah, ketika kita masih tidur jam 10 pagi, itu regenerasi sel tidak berlangsung. Justru dia butuh makanan. Kamu tidur, kita tidur, justru tidak mendapat asumsi apa namanya intake makanan yang cukup karena sedang tidur. Akibatnya orang yang kebiasaan tidur siklusnya seperti itu, saya berani jamin dia cepat tua. Ya, environmental pollution, polusi lingkungan, stres dan poverty. Kalau poverty nggak bisa diomong apa-apa ya, istilahnya harus memperbaiki. Ya, jadi ada faktor internal dan eksternal. Saya cepat aja. Kemudian 6 efek buruk stres terhadap kondisi kulit wajah. Ini penting. Kenapa kita stres bisa mempengaruhi kondisi kulit wajah? Karena stres akan menciptakan hormon stres. Ya, akan menciptakan hormon stres yang namanya adrenalin, epinefrin, yang akan membuat kulit wajah kita menjadi berubah, kadar hormon kita berubah. Ini ada 6 efek buruk stres. Hormon stres yaitu kortisol. Hormon kortisol memegang peranan yang sangat penting ketika orang itu bisa mengantisipasi stresnya atau stres berat. Jadi kalau dia stresnya berlebihan, tentu hormon kortisol akan produksinya berlebihan. Dan akibatnya apa? Awalnya jantungnya detaknya cepat. Awalnya. Lama-kelamaan akan berdampak pada metabolisme tubuh. Dan lama-lama akan berdampak pada metabolisme kulit wajah. Keseimbangan dan produksi kolagen, elastin, fibroblast, dan asam hyaluronik acid akan berkurang atau bahkan menjadi kering kulitnya. Kurang tidur, ya. Efek buruk stres pasti tidurnya tidak akan nyenyak, tidak akan pulas. Masalah kulit lain ada eksim, psoriasis, autoimmune disease itu akan sering muncul pada orang yang stres. Kebiasaan gugup yang sulit dihilangkan meningkat karena dia kurang percaya diri akibat ya itu stres tadi, kurang pede. Meningkatkan risiko kanker kulit. Ya, kalau orang stres terus bisa menyebabkan risiko kanker kulit. Kenapa hormon kortisol ini hormon stres yang berlebihan dalam tubuh manusia tidak boleh dan mempercepat proses penuaan. Jadi ya jangan pula langsung ngomong aku sudah pakai Biskin kok aman, tidak akan tua. Enggak loh ya. Bahwa stres juga harus tetap dicegah. Biskin tetap jalan. Ya. Oke. Nah, jadi kriteria skincare yang aman itu seperti apa? Apakah kita sudah bisa mengatakan bahwa Biskin skincare itu adalah skincare yang aman? Yang sudah bisa direkomendasikan baik secara individual maupun secara korporat. Coba kita lihat persyaratan skincare yang aman menurut Persatuan Dokter Ahli Penyakit Kulit. Dikatakan yang pertama, tidak ada efek samping. Rata-rata Biskin kita ada efek samping nggak? Nggak ada. Bedakan ya efek samping dengan alergi. Kalau alergi itu individual, ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Itu alergi. Tapi kalau efek samping itu sekali pakai semua orang akan muncul efeknya, maka itu efek samping. Ya. Jadi selama ini Yuni pakai Biskin enggak? Pakai kan? Oh, pakai dong, Dok. Lengkap saya. Ada efek samping yang muncul? Tidak. Tidak. Berarti kan aman, ya kan? Nah, Aman. beda dengan alergi. Kalau saya tanya, ada yang alergi begitu pakai merah-merah itu alerginya. Apa boleh buat? Itu individual. Syarat yang kedua adalah tidak ada efek toksik. Apa maksudnya efek toksik? Air limbahnya skincare ini terutama. Yang kalau kita siram, bisa mematikan hewan-hewan yang lain. Karena toksik. Atau mungkin aja bekas botolnya kita buang yang kita tidak tahu, itu akan mencemarkan lingkungan. Jadi efek toksiknya ada.
Dan yang ketiga, tidak menyebabkan gangguan lingkungan. Ya. Nah, skincare yang aman ada di mana sih? Ya tidak lain tidak bukan adalah kita bersyukur bahwa ada di Biskin Skincare. Dan kita sudah lengkap ya produk ini, ada LV Pro, ada anti acne, ada loose powder, ada Villain, ada Willen. Ya, oke. Jadi kenapa kita penting mengetahui skincare ingredient dari Biskin? Sejenak saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk flashback lagi yang selama ini kita pakai ini komposisinya seperti apa sih dan apa manfaat daripada kulit komposisi itu terhadap kulit wajah kita. Yang pertama mungkin tentunya dalam mengetahui ingredient dari setiap produk skincare, yaitu membantu kita menghindari reaksi alergi. Kalau kita sudah tahu alergi, oh aku alergi vitamin C, berarti jangan pakai serum vitamin C. Ada ya orang, saya pernah menjumpai, sudah tahu alergi vitamin C, tapi tidak mau ngomong karena mati-matian tetap pengen pakai serum vitamin C 20% dari V3 kita. Konon dia lihat demonya bagus, orang lain pakai, wow, glowing. Jadi tetap ada nekat pakai. Ya wajar nanti tumbuh merah-merah dan seperti beruntusan dan sebagainya karena alergi. Jadi kalau ada alergi harus dihindari ya. Yang kedua, memastikan Anda menggunakan produk yang tepat sesuai jenis kulit dan permasalahan kulit Anda. Satu masalah kulit dengan kulit yang lain itu berbeda cara aplikasi dan pemilihan skincare-nya. Kemudian memaksimalkan efektivitas dari rutinitas perawatan kulit Anda. Dan yang keempat, membantu menghindari bahan tambahan yang tidak perlu atau berpotensi berbahaya bagi kulit. Ya. Nah, kemudian skincare ingredient. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang aktif, ada yang inaktif. Skincare ingredient yang mengandung bahan-bahan yang aktif atau beberapa bahan aktif yang secara langsung tertuju kepada kulit tertentu. Artinya kita memilih skincare bahan aktifnya itu, oh ini untuk pigmentasi, oh ini untuk glowing, oh ini untuk menghilangkan jerawat, untuk awet muda dan sebagainya. Itu bahan aktif. Sementara lainnya ada bahan tidak aktif yang mengandung tekstur, mendukung tekstur, penyerapan atau pengawetan pada produk. Nah, sekarang kita akan coba belajar sejenak tentang bahan aktif. Komponen dalam produk skincare yang memberikan manfaat utama dirancang untuk mengatasi masalah kulit tertentu seperti jerawat, kerutan, dan pigmentasi atau kulit kering. Karakteristik bahan aktif. Satu, secara langsung mengatasi masalah kulit tertentu. Makanya kalau mau pakai atau milih skincare Biskin, pilih Villain atau Willen atau mix dan sebagainya. Kalau memang ragu, konsultasikanlah dengan enterpriser yang sudah SSA minimal atau SSAA. Ya, karena mereka sudah diproses melalui training-training. Atau bahkan dengan dokter konsultan medis ya yang lebih paham tentang ini. Yang kedua, didukung secara ilmiah. Jadi bahan aktif itu harus Anda pilih. Jadi kalau Anda ke toko mall mau beli skincare, yang dilihat pertama apa? Bukan botolnya bagus ya. Bukan harganya murah, bukan. Yang dilihat dulu ingredientnya, bahan aktifnya ini apa. Ketahuan kalau sudah terbiasa beli ini bahan kimia atau tidak. Ini bahan ini saya alergi atau tidak. Ini bahan ini sudah tidak boleh dipakai atau tidak. Akan ketahuan. Apalagi skincare yang tidak didukung oleh registrasi BP POM. Jangan coba-coba Anda pakai. Karena sekali Anda pakai, maka terjebak di situ untuk keluar dari lingkaran itu sulit. Ya, jadi harus didukung oleh secara ilmiah. Seperti layaknya bahan aktif retinol, vitamin C yang didukung oleh uji klinis yang menunjukkan keefektivitasnya. Dan yang ketiga, memiliki konsentrasi tertentu. Jadi perawatan kulit wajah, dia ada konsentrasi entah itu salisilat acid 1% atau 0,5% atau 2%.
dan kegunaannya untuk apa. Jadi misalnya konsentrasi asam salisilat 2% digunakan untuk perawatan jerawat misalnya. Tapi pada perawatan pigmentasi apakah perlu salisilat azid 2%? Tidak perlu. Mungkin cuma 0,5%. Nah, kalau kita paksakan pakai asam salisilat 2% pada perawatan jerawat atau pigmentasi, ya tidak ngefek. Justru akan muncul efek-efek yang lain. Ya. Nah, di sini beberapa aktif ingredient yang sering digunakan dalam skincare. Siapa yang pernah pakai retinol? Ayo, coba chat lagi supaya tidak ngantuk ya. Siapa siapa yang pernah pakai retinol di sini? Ya, baik. Ada yang bisa chat siapa yang pakai retinol atau setia sama Biskin semua? Di Biskin Skincare ada retinol enggak? Kalau Biskin kayaknya nggak ada retinolnya deh, Enggak Dok. ada ya. Wah, apoteker langsung jawab sendiri. Saya tanya yang non apoteker. Ya, retinol itu zat aktif. Bagus enggak? Bagus. Hanya nanti di belakang ada penjelasan saya, tapi saya prolog dulu lah. Retinol ini bagus enggak? Bagus karena dia posisinya sama dengan vitamin C. Posisinya sama untuk meningkatkan glowing dan meningkatkan kolagen. Tapi retinol ini ada beberapa efek yang kurang menguntungkan. Misalnya apa? Retinol tidak boleh dipakai pada ibu hamil dan menyusui karena dia berdampak sistemik. Itu satu. Dua, retinol tidak dianjurkan pakai pada pagi hari karena dia sensitif terhadap sinar matahari. Jadi kalau dipakai pagi, nekat, lalu keluar rumah kena matahari, ya terus-terusan, maka dia akan lebih sensitif menyerap radiasi. Kalau sudah sensitif menyerap radiasi, akibatnya apa? Kulit akan mudah terjadi pigmentasi. Jadi tadinya mau glowing pakai retinol, malah jadi flek. Bisa paham ya? Malah bisa jadi flek. Oke. Nah, kemudian retinol juga tidak bisa dimix dengan serum vitamin C karena sama-sama aktif ingredient. Jadi dia lebih banyak pakai pada malam hari. Ya. Sedangkan vitamin C kita, oke, nanti sampai di vitamin C, niacinamide juga bahan aktif. Yang mana ini kalau kulit kita sedang punya jerawat, kulit kita sedang kusam, kering, maka kita butuh bahan yang namanya niacinamide untuk membuat kulit kita jadi glowing lagi. Next adalah asam hyaluronik acid. Ya, Bu Yuni pernah disuntik asam hyaluronik acid? Nggak pernah, Dok. Saya nggak pernah treatment yang aneh-aneh sih. Oke. Jadi biasanya kalau kita ke salon, kepengennya facial misalnya, cuci muka aja lah sekali-sekali. Lalu si petugasnya atau pelayan mengatakan, ini kok banyak kerutan, kok wajahnya kering. Usianya berapa sih Bu? Oh 35-40. Oke, mau enggak saya kasih tambahan injeksi asam hyaluronik acid setelah facial? Nah, tujuannya apa? Karena asam hyaluronik acid dalam tubuhnya sudah berkurang, maka diinjeksilah supaya kulit wajahnya lembab. Lain-lainnya enggak masalah. Dia bilang lain-lain kulit wajah Anda bagus. Biasanya salon yang jujur seperti itu. Ya. Apakah boleh suntik hyaluronic acid? Boleh untuk melembabkan. Tapi kalau ada salon dalam tanda kutip yang tidak jujur, dia tidak menawarkan hyaluronic acid injection. Murah itu soalnya. Dia pasti melakukan ini, ibu wajahnya harus dilaser. Supaya nampak glowing lagi, hilangkan kulitnya yang kering, dan glowing lagi. Lasernya berapa? 2,5 juta. Prime. Langsung ya, 2,5 juta gitu ya. Nah itu. Lalu kemudian salicylic acid. Ini juga biasa dipakai untuk mengatasi jerawat. Ini bahan aktif, tapi ada persentasenya. Ya.
Nah, serum vitamin C juga bahan aktif sama-sama sejajar kedudukan jabatannya dengan vitamin C. Lalu gimana cara kerjanya? Next berikutnya saya akan jelaskan. Tapi serum vitamin C sudah terbukti secara uji klinis. Dia bahan aktif bisa membuat glowing dan terutama meningkatkan kolagen. Mengaktifkan prokolagen di bawah kulit kita. Oke. Nah, kita akan mulai dengan vitamin A, retinol. Tadi sudah saya bahas sekilas, tapi kita harus tahu retinol itu anti-aging juga loh. Dia regenerasi sel membuat. Bahkan retinol meningkatkan produksi kolagen dan membantu mempercepat pergantian sel, mengurangi garis-garis halus dan memperbaiki tekstur kulit. Tips, gunakan retinol di malam hari, selalu lanjutkan tabir surya di pagi hari, karena dapat meningkatkan sensitivitas terhadap sinar matahari. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, retinol tentu tidak dianjurkan pada ibu hamil dan menyusui, sedangkan vitamin C boleh dan bebas, aman. Ya, jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan kalau kita pakai retinol. Kemudian asam askorbik atau serum vitamin C punya kita berapa? 20% dengan intens PAF concentrate. Maka fungsi vitamin C mencerahkan perlindungan antioksidan dan anti-aging. Vitamin C membantu mencerahkan kulit, mengurangi hiperpigmentasi, meningkatkan produksi kolagen, dan melawan kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian tips, gunakan pada pagi hari untuk perlindungan kulit sebagai antioksidan sepanjang hari dan di malam hari. Jadi vitamin C boleh dipakai pagi hari, boleh dipakai malam hari, atau salah satunya, atau dua-duanya. Ya, tergantung kebutuhan kita. Tapi kalau retinol, jangan coba-coba pagi malam, pakai pagi. Wah, saya mendapatkan pasien cukup banyak yang pakai retinol akhirnya nyerah karena kulitnya rusak semua. Saya nggak tahu cara dia pakai gimana, tapi intinya dia beli retinol itu dari referensi temennya. Jadi hati-hati juga ya, jangan sembarangan membeli karena kulit orang berbeda-beda. Kemudian antioksidan, kita perlu nggak? Perlu. Produk skincare kita, Biskin, justru villainnya adalah 6 core antioksidan. Wow, luar biasa. Cari produk skincare yang ada 6 core antioksidan di mana-mana belum ada duanya loh. Jadi fungsi antioksidan melindungi kulit, kerusakan akibat radikal bebas yang disebabkan oleh stresor lingkungan seperti polusi dan sinar UV. Contoh vitamin E melindungi kerusakan dari UV dan melembabkan. Niacinamide atau B3 meningkatkan elastisitas kulit, mencerahkan dan memperkuat lapisan kulit. Koenzim Q10 mengurangi stres oksidatif supaya apa? Kulit wajah tidak jadi rusak, haus, dan memperbaiki tekstur kulit supaya tidak unelastis atau tetap elastis. Ya, itu fungsinya antioksidan. Dia mencegah dan melindungi tuh kulit kita dari serangan radikal bebas. Nah sekarang salicylic acid ada fungsi tidak? Ada, eksfoliasi dan perawatan jerawat. Tapi kalau kita pilih salicylic acid yang dosisnya tinggi 4%, 2% ke atas pokoknya, hati-hati juga. Kelihatannya langsung pakai bersih. Ya bahan-bahan skincare yang punya asam salicylic acid yang 2% kan. Langsung bersih karena dia eksfoliasi berat, keras. Tapi kalau lama-lama terus-terusan dipakai apa sehari 2 kali 3 kali, kulit wajah kita akan menipis dan lama-lama terjadi kulit yang sensitif, justru akan jadi kulit yang bermasalah. Ya, seringkali disebut beta hidroksi acid atau BHA yang menembus pori-pori untuk menghilangkan minyak berlebih dan sel kulit mati sehingga efektif untuk mengatasi jerawat. Ya. Next lagi, dapat mengeringkan kulit. Jadi hindari penggunaan bersama eksfoliator kuat lainnya untuk mencegah iritasi. Itu yang saya katakan. Kalau pakai terus lalu gabung dengan eksfoliasi yang lain, itu yang keras itu kandungannya yang keras itu akan membuat kulit menjadi menipis dan lama-lama mudah terjadi iritasi. Nah, sekarang saya tanya, produk Biskin yang di mana yang ada eksfoliasinya? Bisa jawab di chat. Sekaligus latihan, siapa yang tahu nih, ada enggak eksfoliasi di produk Biskin? Oh, di serum, di V1,
V1, V1. Oke, wah asik ini. Ada Dokter Putu. Hai Dokter Putu. Sejawat saya V1, V1. Wah, wah luar biasa Bapak Jenderal Wiranto. Juga, iya, iya. Terima kasih. Benar. V1 Soft Bean Cleanser itu ada efek eksfoliasi dan efek eksfoliasinya adalah ringan, yang Hmm. paling ringan. Maka itu kalau kita pakai V1 jangan cepat-cepat langsung dicuci dibilas. Pelan-pelan aja digosok sambil menikmati kulit wajah ini. Kalau sudah bersih kira-kira 1 menit, 2 menit, atau bahkan 3 menit kalau betah ya, baru disiram, dibilas, itu akan segar. Karena apa? Dia akan mengelupaskan sel-sel kulit yang sudah mati, turnover seluler yang berfungsi, lalu juga membersihkan pori-pori yang mungkin ketutup debu dan sekaligus mengencangkan kulit wajah. Makanya kan kalau pakai V1 kulit wajah kita segar, ya. Kulit Langsung wajah kita cerah segar, tuh. ya itu. Betul ya, Yuni ya? Ya, langsung cerah. Nah, Ya. ya. Ya karena ada asam salisilat acid. Ya. Oke. Hmm. Next lagi kita akan belajar hyaluronic acid. Perlunya supaya kulit wajah tidak kering. Fungsinya hidrasi. Mengatasi dehidrasi. Asam hyaluronic acid menarik dan mengikat air supaya air di bawah kulit kita tidak menguap keluar. Dia mempertahankan fungsi barrier kulit kita supaya tetap baik. Ingat ya, pelajaran yang sering saya berikan, kalau skin barrier kita rusak, maka dua resiko yang terjadi. Satu, kulitnya kering karena airnya keluar. Dan yang kedua adalah tidak ada pertahanan terhadap bakteri. Wajah kita mudah infeksi bakteri, virus, jamur, bahkan jerawat, dan lain sebagainya. Maka itu hidrasi dengan asam hyaluronic acid bahan ini sangat penting di natural skincare. Gunakan pada kulit lembab untuk meningkatkan hidrasi atau pada kulit kering dan sangat kering. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi, malam ini saya sudah berusaha all out menjelaskan ingredient natural supaya apa? Rekan-rekan paham. Yang tidak hadir salahnya sendiri. Rekan-rekan paham bahwa saya beli skincare Biskin dengan merek yang seperti ini dan harganya oke lah mahal, tapi nggak rugi karena saya tahu ingredientnya yang luar biasa. Paham ya? Daripada beli skincare yang murah, tapi Dan juga ingredientnya lebih bahaya kan? Betul ya? Nah, dokter. oke, jadi jangan merasa rugi karena saya udah jelaskan ingredientnya yang luar biasa ini. Oke, jadi pentingnya konsentrasi dalam bahan aktif. Untuk apa sih? Konsentrasi bahan aktif dapat menentukan efektivitas suatu produk. Konsentrasi rendah, efeknya ringan. Ada konsekuensinya. Konsentrasi sedang, efektivitasnya pasti sedang juga, ya. Dan konsentrasi tinggi, efeknya kuat dan dapat menyebabkan iritasi jika tidak hati-hati. Tidak selamanya sih, tapi harus hati-hati dan dikonsultasikan fungsi dan manfaatnya yang terbaik untuk kulit kita apa. Nah, sekarang tadi saya jelaskan yang aktif, yang inaktif juga mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi tidak mungkin skincare kalau Anda lihat dosnya ada bahan aktif, tapi ada bahan yang inaktif juga. Kalau tidak mungkin. Nah, bahan inaktif itu apa? Salah satunya water. Ya, apalagi skincare di sini kita water base. Bahan dasar yang banyak produk membantu melarutkan bahan lain dan menambah hidrasi. Ya, tidak cukup apa tidak cukup dok kalau kita minum 1 hari 10 gelas? Ya cukup sih, tapi tidak semua orang mampu minum 10 gelas ya. Bu Yuni minum sehari berapa gelas? Wah, saya kadang kurang dok minumnya. Suka Nah, lupa. jangan-jangan karena saya pernah menjumpai pasien ya. Saya tahu minum itu perlu dan kurang minum itu bahaya, tapi dia tidak berani minum lebih dari 2 gelas. Saya tanya, alasannya apa? Takut gemuk. Nah, itu kan mindset yang salah. Minum air itu bisa gemuk. Saya langsung ngomong, kalau minum air 1 galon, nah itu gemuk.
Bener nggak? Tapi kalau minum air Iya. cuma 10 gelas, 8 gelas tuh nggak gemuk. Paling ya kencing-kencing, sering kencing kan bagus. Mungkin airnya manis tuh. Apa? Mungkin airnya manis. Enggak, air putih yang saya tanya. Yang saya tanya air putih. Kalau air manis ya madu pun kalau minum 10 gelas ya bahaya kan? Nggak boleh. Iya, Nah, itu betul. ya. Nah, yang kedua adalah emolin yang sering pakai glycerin, squalene menghaluskan kulit dan mencegah hilangnya kelembapan. Ini penting juga dia pelembab. Preservatif misalnya paraben, penoksetanol, walaupun ini sudah dilarang, tapi dia mempunyai peranan yang penting dalam mencegah pertumbuhan bakteri dan memastikan masa simpan produk. Kalau tidak expired, belum expired sudah rusak. Tapi ini harus di bawah pengawasan BP POM. Dosisnya tidak boleh berlebihan. Tapi dengan catatan kita bersyukur ternyata di HDI Biskin tidak ada bahan-bahan ini. Ya, tapi kalau skincare saya kira saya masih lihat bahan-bahan ini ada dan ada registrar BP POM nggak ada, makanya dicantumkan dosisnya rendah. Ya, fragrance juga bahan yang dilarang sebetulnya, tapi dengan catatan dia punya fungsi menambahkan aroma yang menyenangkan dan meskipun dapat mengiritasi kulit sensitif. Jadi bahan-bahan ini tentunya ada di HDI Biskin. Ya, bahan-bahan apa saja yang ada di Biskin kita akan terus ya bersabar ya. Kita akan selesai jam 12 malam. Enggak deh. Jam 12 malam. Kita akan selesai jam 9, tenang aja ya. Bahan yang pertama six core antioksidan sistem. Ini saya kira kita sudah katam lah, sudah hafal six core antioksidan sistem. Tapi saya mau berbicara secara farmakologi ilmiah. Dikatakan secara ilmiah, apabila kita menggunakan satu antioksidan, pasti tidak akan lebih kuat antioksidannya kalau kita menggunakan antioksidan secara sinergi. Berdua, bertiga, berempat, apalagi berenam. Saling menggandeng, dia akan bekerja sinergi sehingga menjadi suatu antioksidan yang sangat strong banget dalam mencegah radikal bebas, melawan radikal bebas. Maka dari itu, merupakan kunci anti-aging dari Biskin untuk kulit yang sehat. Artinya apa? Wilen kita itu anti-aging produk dengan ingredient 100%. Banyak orang nggak tahu kan? Banyak orang mengira bahwa ada satu mua juga yang tidak perlu saya sebutkan namanya, cukup terkenal. Dia sering pakai Biskin kita. Saya tanya, alasan apa kamu sebagai seorang mua sering memakai dan nyaman memakai Biskin? Jawabnya sederhana dan saya setuju sekali. Karena kalau saya pakai Biskin, entah itu Valen atau Wayland, dia punya semua kalau merias orang, maka kelanjutannya untuk make up-nya akan lebih mudah, lebih lengket, lebih merata, lebih menyerap, bahkan lebih mudah membersihkan. Wow, saya setuju sekali. Berarti dia paham cara kerjanya skincare kita. Oke? Nah, lalu bahan-bahan ini apa fungsinya? Secara cepat, kalau Anda baca, tidak perlu saya baca satu persatu, Anda boleh baca, boleh juga difoto, nggak apa-apa. Ya. Nah, Anda lihat, baik vitamin C, vitamin E, coenzim Q10, alpha lipoic acid, ALA, glutathione, B2O, ini juga ada loh satu paket injeksi seperti itu ya. Tapi ini di skincare. Semuanya Anda lihat, ini berbicara melawan radikal bebas, melindungi kulit dari radikal bebas, memperbaiki kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, menetralisir radikal bebas, mencegah kerusakan akibat radikal bebas, bahkan B2O. Apa itu B2O? Formulasi eksklusif dari Biskin yang terdiri dari bahan perlembahan, ada royal jelly, pollen, propolis, dan madu, dan air dari mata air Jeju. Siapa yang sudah pernah ke Korea? Jeju Island. Nah, dulu saya pernah ke Korea. Yuni sudah pernah ke Korea? Belum, Dok. Wah, ini perlu pergi ya. Sekali-sekali nanti pergi sama saya.
Jeju Island itu kalau Anda masuk ke sana banyak wastafel-wastafel. Lalu saya tanya kepada tour guide-nya, kenapa kok banyak wastafel itu? Lalu tournya menjawab, saya baru ngerti fungsi wastafel itu supaya orang cuci muka di sana. Karena terkenal mata air Jeju itu bisa membuat kita awet muda. Akhirnya tergiur juga saya ikut cuci muka. Ya, katanya kalau masuk sana tidak cuci muka dengan air itu, wah, belum sah ke Jeju Island. Ya, nah dia tidak bersifat antibakteri, anti-inflamasi dan meningkatkan kelembapan. Oke, nah sekarang kita bahas Vita Advan. Bahan aktif utama apa? Ada peptide, ada LDL-pantenol, ada non-peptide, tulip gesneriana, phytoplacenta ekstrak, SM5. Anda tahu nggak? 5 bahan ini merupakan bahan yang bisa membuat kulit kita jadi glowing, sekaligus dia juga membuat kulit kita jadi lembab dan glowing. Coba kita perhatikan satu persatu. Ya, saya tidak mau baca satu persatu kelamaan, tapi peptide dia mencerahkan kulit, dia meningkatkan kolagen, ya. Bahkan dia membuat kulit kita jadi elastis. Pantenol atau asam pantetonat, ya, dia juga pelembab, mencegah penguapan kadar air. Non-peptid, ini produk anti-aging. Bahan anti-aging, setiap produk anti-aging pasti ada non-peptid atau peptid. Ya, maka itulah dia bisa meningkatkan produksi kolagen, elastin, asam hyaluronic acid, dan fibroblast. Fibroblast itu diterjemahkan di sini meningkatkan elastisitas dan kekencangan kulit karena fibroblast. Ya, jadi fibroblast itu membuat kulit kita jadi elastis dan kencang. Ya. Kemudian tulip meningkatkan metabolisme sel sehingga turnover sel menjadi lebih baik, membantu sintesis kolagen dan mempertahankan kadar air. Dan SM5 menenangkan kulit supaya tidak mudah terjadi iritasi, memperbaiki kerusakan jaringan kulit, dan menghambat produksi melanin supaya tidak mudah flek wajah kita. Oke. Nah, saya akan bahas secara eksklusif vitamin C kita. Sudah pinter kan semuanya demo. Nah, kita akan melihat apa sih keistimewaan dari V3 Intense PAF Concentrate. Tidak semua tahu loh. PAF itu singkatan apa? Kali ini terpampang di sini. Intense PAF Concentrate. Profil Galiat Ascorbic acid, ferulic acid. Tadi saya sudah ngomong kan, ferulic acid itu asam ferulic itu antioksidan. Kalau ada 1 dan 2 antioksidan bekerja sinergi, maka akan dia lebih kuat. Jadi tidak aneh kalau serum vitamin C kita, dia adalah serum yang kuat, long acting, dan punya efektivitas yang tinggi. Kalau dibandingkan asam ascorbic atau serum vitamin C, sama-sama 20%. Tapi dia tidak punya campuran asam ferulic, pasti kalah. Maka tidak heran vitamin C kita mendapatkan banyak awards. Winner Awards Best Anti-Aging, Wrinkle Treatment, dan sudah masuk di MIMS karena diterima. Kalau dibandingkan yang lain, wah jauh. Nah, hasil uji pemakaian 95% kulit lebih lembab, 90% kulit lebih cerah, 90% kulit lebih halus, dan 85% kulit tampak lebih kencang. Lalu Weight Glow. Saya akan bahas juga bahan aktif utama Weight Glow, yaitu apa? Arbutin, Koji Rice Extract, Organik 7, Jeju Green Tea Extract, Jeju Sasa. Ini juga semuanya bahan aktif yang ada di White Glow yang bisa menghambat pembentukan melanin dan menghambat terbentuknya radikal bebas yang menyerang kulit tubuh. Arbutin ini turunan dari hidroquinon. Hidroquinon kan tidak boleh dipakai lagi. Jadi kita bisa melihat di sini, kita bisa melihat di sini kenapa skincare sekarang tidak pakai hidroquinon. Nasibnya hidroquinon sama dengan
merkuri karena dia berbahaya, punya efek sistemik. Hidroquinone hanya boleh dipakai resep SPKK. Nah, arbutini selain dia jadi pemutih, tapi dia juga sebagai antioksidan yang kuat, sebagai pencerah alami yang menghambat pembentukan melanin. Jadi kalau ada orang yang konsul dengan Anda, oh aku kok pigmenku udah hilang-hilang, semakin tua semakin banyak, maka pegangan yang pertama sarankan Wayland. Udah nggak usah pikir lagi, Wayland. Tinggal kalau dia kurang cerah mau apa, apakah cukup dengan Wayland atau mau mix dengan Vilan itu nanti. Ya, Kojires ekstrak mencerahkan dan menenangkan kulit kalau dia kulitnya sedang banyak iritasi dan sedang stres kulitnya. Tanda-tanda kulit stres bagaimana? Ada yang tahu? Kalau orangnya stres kan ketahuan, aku lagi stres loh. Tapi tanda-tanda kulitnya stres bagaimana? Ada yang tahu? Keriput, Dok. Keriput. Iya. Oke, Ibu Meli ya. Oke, ada yang lain? Nah, itu sama dengan tanda-tanda dompetnya tipis. Keriput, Iya. mengkerut terus, terus apa lagi? Kusam? Kusam, ya, ya. Iya. Beruntusan, Dok. Beruntusan. Waduh, bisikannya sangat lembut sekali. Ini hanya pakai royal jelly. Iya. Beruntusan. Oke. Ya, jadi koji res ekstrak Wayland itu memang bisa menenangkan dan mencerahkan, ya. Kemudian organik 7 menenangkan kulit sebagai antiinflamasi, anti alergi dan mencegah iritasi. Jeju green tea ekstrak sebagai antioksidan juga, green tea menghidrasi dan menenangkan kulit. Lalu kemudian Jeju sasa, ya, Queen partensis ekstrak menghambat oksidasi dan sebagai pencerah alami. Jadi wow dah, bahan-bahan kita bahan aktif yang alami tanpa ada efek samping. Ya, oke, saya lihat tadi sudah banyak pertanyaan, tapi oke, kalian boleh ketik dulu, siap-siap sebentar lagi saya sudah selesai ya. Jadi cara kerja white glow gimana? Jadi kalau kulit terpapar dengan sinar matahari UV, maka dia akan gelap karena terbentuk pigmentasi, karena dia merangsang proses melanogenesis memproduksi melanin sehingga akan muncul flek. Nah, white glow yang tadi saya bahannya ada jeju ekstrak, ada green tea, ada arbutin dan sebagainya merupakan antioksidan, dia akan memblok kerja daripada radikal bebas yang masuk ke dalam kulit sehingga yang gelap ini tadi melanogenesis, proses metabolisme melanogenesis itu dihambat. Ini ya, melanogenesis inhibitor. Ya, produk-produk white glow sehingga menjadi fungsinya menjadi free radical scavenger, artinya mencerahkan kulit wajah seperti ini. Dia menghambat produksi melanin sehingga kulit kita tidak sampai gelap atau muncul pigmentasi. Nah, jadi W3 kita makanya dikatakan enriched brightening serum. Serum untuk mencerahkan, mengandung arbutin, bahan pencerah alami yang aman, memudarkan flek hitam dan meratakan warna kulit serta menghaluskan kulit. Sudah juga masuk di winner beberapa awards dan juga masuk di memes. 95% orang pakai kulit lebih putih, kulit lebih sehat, pigmentasi berkurang, bahkan 85% tekstur kulit lebih lembut. Oke, sudah semua yang saya sampaikan, tentu belum lengkap karena waktu. Jadi closing statement saya tidak ada yang namanya untuk menjaga awet muda itu instan. Untuk bisa glowing dan awet muda butuh proses, butuh waktu. Bersabarlah, konsisten dalam merawat kulit wajah. Maka itu akan Anda dapatkan wajah yang glowing dan awet muda ketika Anda benar-benar fokus dalam hal perawatan wajah. Maka itu skincare itu menjadi salah satu pilihan yang tepat. Oke? Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf rekan-rekan semuanya. Semoga ini bermanfaat dan mungkin
Di lain kesempatan kita, di Rabu Sehat ini kita bahas tentang Biskin lagi. Asik gitu sebetulnya ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya Oke. kembalikan ke Ibu Yuni.